Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa li ahli Syam hadithun ashraf min hadzal hadith. Penduduk Syam. Nah, ana mau tanya, antum Syam itu mana aja? Palestina, Lebanon, Syria, satu lagi Jordania. Masya Allah, kasihkan beliau. Nah, iya, tidak ada hadis yang lebih mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis ini. Ini ucapan Imam Ahmad. Di antara ratusan atau ribuan hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam, ini yang paling mulia. Perawi hadis ini Sa'id bin Abdul Aziz. Hadis ini dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid. Ini kata Imam Muslim ya, riwayat Imam Muslim dari Sa'id bin Abdul Aziz, Rabi'ah bin Yazid, Abi Idris Al-Khawlani, Abu Dzar, Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu. Katanya Sa'id, guru-gurunya itu dia menceritakan tentang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Abu Idris Al-Khawlani kalau meriwayatkan hadis ini, menyampaikan kepada orang, mengajarkan kepada orang, dia duduk bersimpuh seperti duduk di antara dua sujud. Dia baru menyampaikan hadis ini. Apa hadis ini? An Abi Dzar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kita ini kadang gak kenal sama Allah, sampai ada yang merasa yang ngasih rizki sama dia perusahaan dia, sampai ada istri yang merasa yang ngasih rizki sama dia suami dia, anak yang merasa bapak dia yang kasih rizki sama dia. Enggak. Sebagian orang masih merasa bahwa saya dokter yang menyembuhkan dia. Bahkan dia akan mencari dokter yang paling pintar. Bahkan dia berangkat ke luar negeri dengan harapan dokter ini pintar, banyak yang sembuh. Dalam hadis ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita agar kita tahu siapa kita dan siapa dia.
Kecemasan terhadap masa depan masih banyak menghantui sebagian orang. Kenapa ini nggak kenal sama Allah orang ini? Kalau kenal sama Allah nggak bakal kayak gitu. Bagaimana cerita seorang penjual buah, orang jual buah di pinggir jalan. Di rombongnya itu yang dia dorong ada tulisan, Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Tulisannya, bagaimana aku takut kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya. Hambanya Allah yang maha kaya. Gimana aku takut? Tapi sebagian kita ada yang stres, depresi. Sebagian kita merasa kenal sama Allah, tapi ketika datang musibah menimpa dia, bukan innalillah yang keluar dari lisannya. Kenapa? Kok bisa? Loh, mana Allah? Bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, lalu ternyata di hadapan mereka ada lautan. Tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan mereka. Tidak ada jembatan yang bisa dinaikin untuk ke tempat seberang sana. Yang ada Fir'aun di balik mereka. Apa ucapan Nabi Musa? Apa ucapan kaumnya Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Habis kita. Habis. Itu Fir'aun. Ini lautan. Mau kemana kita? Nabi Musa mengatakan, kalla. Kalla. Nggak mungkin. Sekali-kali tidak bakalan mereka menghabisi kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Rabbi. Tuh hamba kalau kenal sama Tuhannya. Sayahdin. Dia akan berikan hidayah kepadaku. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita akan kaji satu persatu panggilan Allah kepada kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak akan menzalimin seorang. Tidak dengan menambahkan dosa yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dan tidak pula dengan mengurangi pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Allah nggak akan menzalimi seorang. Seorang sakit, kadang-kadang ada orang sakit mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kasih aku penyakit ini? Aku kan sudah sholat, aku kan sudah. Ada suudzon sama Allah. Ketahuilah Allah mengharamkan kezaliman. Nggak bakalan antum dizalimi. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dari mana? Karena kita. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah kenalkan dirinya. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Nggak ada yang mau, saya pekerja keras, saya pejuang, saya dididik sama orang tua. Enggak, Allah yang kasih. Lalu ya, tapi kan Anda bekerja, Allah yang kasih. Berapa banyak orang yang lebih kerjanya bagus daripada antum, yang kerjanya lebih bagus, yang kerjanya lebih keras, lebih banyak, tapi Allah nggak kasih. Kita bisa lihat jemaah yang kerja di pinggir jalan, yang kena matahari, berapa rezekinya dia? Nggak banyak. Antum duduk-duduk di bawah AC, pagi datang ke Centennial, kena AC. Yang pinggir jalan lebih banyak siapa rezekinya? Yang pinggir jalan apa yang duduk di sini? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ketika seorang terkena musibah, terkena hal yang tidak menyenangkan, tolong ingat Allah mengharamkan kezaliman atas diri. Engkau nggak akan dizalimin sama Allah Azza wa Jalla. Tenang. Tidak akan ada pahala yang tidak dicatat, dan tidak ada dosa yang akan ditambahkan, nggak akan ada. Allah mengharamkan. Bahkan kalau bicara kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, barang siapa yang datang
dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan buat dia 10 kali lipat. Jadi kalau bicara kebaikan, nggak bakal dikurangi, yang ada dilipat gandakan. Nggak akan pada hari kiamat dilihat, loh ini aku nggak ngerjakan ini kok, atau loh ini aku pernah berbuat sholat ini kok nggak ada dalam catatan. Semuanya ada, bahkan 10 kali lipat. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Yang datang membawa dosa tidak akan dibalas kecuali sesuai, sama dengan dosa dia. Berzina sekali nggak akan ditulis 2 kali, nggak akan. Ditulis sekali. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka nggak akan dizalimi. Tenang. Antum harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan di dalam hadis qudsi tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka kalian jangan saling membolimi.